Selamat pagi. Jumpa lagi. Ya, kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran matematika. Bersama saya, Ibu Agnes Rimoni Ginting di SMA Swasta Abdi Sejati Perdagangan. Welcome back to my channel. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Materi kita hari ini adalah ukuran penyebaran data. Beberapa ukuran penyebaran data meliputi jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varians. Kompetensi dasar: menentukan ukuran penyebaran data untuk data tunggal dan data berkelompok. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, ukuran penyebaran data yaitu simpangan rata-rata, simpangan baku, variansi yang dibedakan sesuai pengertiannya. Yang kedua, ukuran penyebaran data yang meliputi simpangan rata-rata, simpangan baku, variansi yang dihitung sesuai dengan data tunggal dan data berkelompok. Nah, di sini tujuan pembelajaran setelah kita belajar materi ini, kalian dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan ukuran penyebaran data, baik data tunggal maupun berkelompok. Langsung saja kita kepada materi ukuran penyebaran data. Pertama, kita akan mempelajari mengenai jangkauan. Nah, minggu lalu masih ingat ya, pelajaran tentang kuartil yang itu membagi menjadi 4 bagian. Begitu juga dengan rumus-rumusnya. Nah, pada materi ini kita akan pakai itu. Jadi jangan dilupakan, tetap diingat ya nak rumus-rumusnya. Nah, jangkauan atau range adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil pada sekelompok data. Jangkauan sering dilambangkan dengan R, yang mana rumusnya yaitu R sama dengan X max dikurang X min. Nah, X max itu data terbesar ya. Nah, ini dia keterangannya. R itu jangkauan, X max adalah data terbesar, dan X min itu adalah data terkecil. Jangkauan interkuartil merupakan selisih antara kuartil ketiga dan kuartil ke-1. Jangkauan interkuartil itu sering dilambangkan dengan H atau hamparan. Ya, ini rumusnya. Keterangan: H itu adalah jangkauan interkuartil, Q3 adalah kuartil ketiga, Q1 kuartil ke-1. Jangkauan semi interkuartil atau bisa disebut juga simpangan kuartil, yaitu setengah dari selisih kuartil ketiga dan kuartil ke-1. Biasanya dilambangkan dengan QD. Nah, sehingga rumusnya QD sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1. Keterangannya ada di bawah ya. Contoh soalnya. Disajikan data sebagai berikut: 3, 6, 10, 5 dan seterusnya sampai 8. Nah, di sini datanya ada 17. Langkah pertama kali, kalau dia datanya belum berurut, maka kita harus urutkan terlebih dahulu ya. Nah, pertanyaannya kita disuruh mencari jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Nah, datanya kita urutkan mulai dari yang terkecil hingga terbesar, sehingga urutannya adalah 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 10. Data terkecilnya adalah 2, yang terbesar adalah 10. Maka jangkauan atau R sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Lalu kita bagi 4 karena kita mau mencari kuartil tadi kan, sehingga kita peroleh itu Q1-nya 4 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4,5. Q2-nya yaitu 6. Q3-nya 8 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 8. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Sehingga bagian B, jangkauan interkuartil adalah 8 dikurang 4,5 sama dengan 3,5 dan simpangan kuartilnya
Rumusnya yaitu setengah Q3 dikurang Q1 sama dengan setengah dikali 3,5 sama dengan 1,75. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ukuran penyebaran data. Yang pertama, simpangan rata-rata atau SR. Yang kedua, simpangan baku atau S. Yang ketiga, variansi atau ragam, biasa disimbolkan dengan V atau S kuadrat. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau SR merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rata-rata hitungnya. Untuk data tunggal, rumusnya adalah 1/n dikali sigma I sama dengan 1 sampai N nilai mutlak XI dikurang X bar, mana SR itu simpangan rata-rata, XI adalah data ke I, N-nya banyak data, dan X bar itu adalah min atau rata-rata hitung. Langsung saja ke contoh soal. Disajikan data sebagai berikut: 4, 6, 8, 5, 4, 9, 5, 7. Nah, data-data di atas kita akan menentukan simpangan rata-ratanya. 4, 6, 8, 5, 4, 9, 5, 7. Di sini banyak datanya ada 8 dan jumlah seluruh datanya yaitu 48. Sehingga rata-ratanya 48 dibagi 8 sama dengan 6. Lalu kita cari nilai mutlak dari XI dikurang X barnya. Nah, untuk yang pertama, 4 dikurang 6 negatif 2, maka hasilnya adalah 2. Ingat ya nak, nilai mutlak itu nilainya selalu positif. Nah, berikut ini sudah Ibu sajikan hasil dari pengurangan XI dikurang X barnya. Sehingga kalau kita jumlahkan seluruhnya itu ada 10. Lalu kita masukkan ke dalam rumus sehingga kita peroleh SR sama dengan 1/8 dikali 10 sama dengan 10/8 sama dengan 1,25. Nah, untuk data berkelompok rumusnya SR sama dengan 1/n dikali sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar. Keterangannya sebagai berikut. SR itu simpangan rata-rata, XI data ke I, N banyak data, X bar adalah min atau rata-rata, FI adalah frekuensi data ke I. Langsung ke contoh soal. Di sini ada tabel frekuensi, yaitu pengukuran berat badan kelas 12 TKJ. Nah, di sini kita disuruh menentukan simpangan rata-ratanya. Pertama kita buat dulu tabel FI-nya, XI-nya hingga sampai ke FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar. Nah, perhatikan di sini jumlah frekuensinya ada 100. Lalu XI itu adalah nilai tengah dari interval 40 sampai 44, nilai tengahnya adalah 42. Begitu seterusnya hingga ke kelas 65 sampai 69. Lalu kita kalikan FI dikali XI. 10 dikali 42 sama dengan 420. Begitu seterusnya hingga ke 10 dikali 67 yaitu 670. Lalu kita jumlahkan seluruhnya, diperolehlah 5.500. Nah, dapat kita hitung rata-ratanya, yaitu 5.500 dibagi 100 sama dengan 55. Langkah berikutnya untuk menghitung XI dikurang X bar pada setiap kelasnya, kita cari XI-nya 42, X barnya adalah 55. 42 dikurang 55 sama dengan negatif 13. Karena ini nilai mutlak, maka nilainya positif. Begitu seterusnya hingga sampai ke kelas ke-6. Lalu kita cari FI dikali nilai mutlak XI dikurang X barnya. Langsung saja kita kalikan. 10 dikali 13 130.
Begitu seterusnya sampai ke kelas 10 dikali 12 yaitu 120. Sehingga kita jumlahkan seluruh hasil perkaliannya, dapat hasilnya yaitu 620. Setelah itu dapat kita tentukan SR-nya yaitu 620 dibagi 100 sama dengan 6,2. Simpangan baku biasanya disimbolkan dengan S. Nah, simpangan baku disebut juga standar deviasi yang merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Nah, rumusnya S sama dengan akar dari 1/n dikali sigma XI dikurang X bar dikuadratkan. Ini rumus untuk data tunggal, di mana S adalah simpangan baku, XI data ke I, sedangkan N untuk banyak data, X bar yaitu min atau rata-rata hitung. Contoh soal, disajikan data sebagai berikut: 4, 6, 8, 5, 4, 9, 5, 7. Tentukan simpangan bakunya. Pembahasan. Data 4, 6, 8, 5, 4, 9, 5, 7. Ini datanya ada 8 dan jumlah seluruhnya yaitu 48. Sehingga kita peroleh X barnya adalah 48 dibagi 8 sama dengan 6. Lalu kita cari XI dikurang X barnya dan kita kuadratkan. Berarti 4 dikurang 6 hasilnya kan 2. Ini nilai mutlak maksudnya ya. Nah, 2 kuadrat sama dengan 4. Begitu seterusnya hingga data yang terakhir. Ini sudah Ibu sajikan. Nah, kita jumlahkan seluruh hasilnya. Kita peroleh hasilnya yaitu 24. Sehingga dapat kita peroleh S sama dengan akar dari 1/8 dikali 24 sama dengan akar 3. Bagaimana untuk data berkelompok? Nah, di sini ada rumus S sama dengan akar dari 1/n dikali sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar dikuadratkan. Keterangannya, S itu adalah simpangan baku, XI data ke I, N banyak data, X bar rata-rata hitung, FI yaitu frekuensi data ke I. Langsung saja ke contoh soalnya. Data hasil pengukuran berat badan kelas 12 TKJ disajikan pada detail berikut dalam satuan kilogram. Perhatikan tabelnya ya. Nah, di sini kita disuruh mencari simpangan bakunya. Mari kita bahas. Di sini sudah lengkap tabelnya, Ibu sajikan. Perhatikan nak, nggak jauh beda dengan pembahasan yang sebelumnya. Kamu mencari XI dikurang X barnya, lalu dikuadratkan. Mencari perkalian FI dikali XI dikurang X bar yang dikuadratkan. Nah, dari tabel ini dapat kamu lihat bahwa jumlah frekuensi adalah 100, jumlah perkalian FI dikali XI 5500, dan jumlah dari FI kali XI dikurang X bar dikuadratkan adalah 5350. Sehingga dapat kita tentukan X bar sama dengan 5500 per 100 sama dengan 55. Maka S-nya sama dengan akar dari 5350 dibagi 100 sama dengan akar dari 53,50 sama dengan 7,21. Variansi atau ragam. Ini biasanya disimbolkan dengan S kuadrat atau V, yaitu nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Rumusnya untuk data tunggal, V atau S kuadrat sama dengan 1/n dikali sigma nilai mutlak XI dikurang X bar dikuadratkan. S simpangan baku, XI data ke I, N banyak data, dan X bar adalah min atau rata-rata hitung.
Contoh soal, disajikan data sebagai berikut. Nah, dari data itu kita disuruh menentukan variasi atau ragamnya. Langsung saja kita bahas. Nah, ini sama saja seperti yang tadi ya, Nak. Sehingga sigma xi dikurang x barnya adalah 24, maka S-nya yaitu 3. Untuk data berkelompok, rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan 1/n dikali sigma fi dikali mutlak xi kurang x bar dikuadratkan. Keterangannya sama seperti yang tadi. Perhatikan ya, Nak ya. Contoh soal. Data hasil pengukuran berat badan kelas 12 TKJ disajikan seperti tabel ini. Nah, kita disuruh mencari variansinya. Di sini sudah Ibu terterakan tabelnya. Sangat persis dengan contoh soal yang tadi. Sehingga kita peroleh X barnya 5500 dibagi 100 sama dengan 55. Dan V-nya yaitu 5350 dibagi 100 sama dengan 53,50. Berikut ini hubungan antara simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi. Perhatikan tabel berikut. Data tunggal dan data berkelompok untuk simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi atau ragam. Kalau kita perhatikan rumus-rumusnya, semuanya hampir sama persis, ya kan? Yang membedakan apa? Nilai mutlak xi dikurang x bar. Kemudian antara simpangan baku dan variansi, kalau kita sudah mencari simpangan bakunya, maka akan lebih mudah mencari variansi. Demikian penjelasan Ibu mengenai materi hari ini. Tugasmu, kerjakan soal berikut. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan menyerah. Tuhan memberkati. Selamat pagi.